Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa James Dot Season dan khusus pada para pemirsa setia Ibadah Faith di bulan Ramadan, di malam yang keempat di bulan Ramadan tahun 1437 Hijriah kali ini, izinkan saya memiliki satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sabdanya, iman mempunyai lebih dari 60 cabang. Adapun malu adalah salah satu cabang dari iman. Jadi beginilah. Topik kali ini adalah malu. Ya, malu adalah sebagian dari iman. Kenapa saya angkat topik malu pada edisi Tausiah Ramadan malam ini, pemirsa? Karena malu di Indonesia ini sudah semakin turun, pemirsa. Bahkan kebanyakan masyarakat Indonesia itu sudah hilang rasa malunya. Malu untuk berbuat salah, malu untuk berbuat korupsi, malu untuk malu untuk menjadi orang yang pemalas, malu untuk menjadi orang yang tidak percaya diri, dan malunya itu lebih ke arah yang sebenarnya salah. Tapi yang membuat saya malu lagi, mohon maaf kalau saya agak curhat ya malam ini, yang membuat saya lebih malu lagi, pernah itu di satu daerah di Blitar, Jawa Timur, ada salah satu pondok pesantren yang dimana sholat tarawih 23 rakaat itu hanya dilakukan dalam waktu 10 menit. Bayangkan, aslinya pemirsa, sholat tarawih 23 rakaat itu dilakukan dalam waktu mungkin sekitar, kalau digabung dengan sholat isya, mungkin sekitar 2 jam. Mungkin sekitar 2 jam. Kalau digabung dengan sholat isyanya. 23 rakaat 10 menit. Bagaimana mau bisa dikatakan tumakninah? Hanya gara-gara alasan lingkungan sekitar. Orang-orang sekitar bekerja atau beraktivitas dan segala macam. Betul memang. Kita harus memperhatikan kondisi sekitar kita. Tapi yang membuat saya malu ini adalah, mungkin saya agak sedikit mengungkit kembali topik yang pernah saya bahas waktu itu. Perbandingan Muslim di Indonesia dengan Muslim di negara-negara mayoritas Muslim lain dari tingkat kualitas. Indonesia boleh berbangga sebagai negara bermayoritas Muslim terbesar di dunia. Tapi kualitasnya belum tentu. Makanya saya angkat topik malu kali ini adalah malu bahwa ternyata kebanyakan Muslim Indonesia itu adalah Muslim yang tidak berkualitas. Bayangkan sholat tarawih 23 rakaat hanya dalam waktu 10 menit. Dan gerakannya sangat cepat sekali. Sangat-sangat melanggar adab dalam sholat. Sangat-sangat melanggar kaifiyah tata cara sholat yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Betul hendaknya memang kita memperhatikan lingkungan sekitar kita. Tapi apa salahnya jika kita sedikit memfokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Ini kebanyakan masyarakat Indonesia ini yang saya heran dan sekaligus malu, itu adalah kok nggak biasa dengan bacaan surah di dalam Al-Quran yang berayat panjang gitu loh. Kalaupun ada, biasanya kok dikomplain imamnya. Atau enggak mungkin pas pikir pada langsung kabur. Nah itu imannya bermasalah. Semakin banyak jumlah surah Al-Quran yang dikuasai dan dibaca setiap salat, pemirsa, semakin naik iman kita insya Allah.
dan semakin berat ujiannya. Makanya banyak hafiz-hafiz Quran yang mungkin banyak dikomplain oleh jamaah sholat, walaupun tidak dikomplain secara langsung. Karena sholatnya baca ayatnya kepanjangan. Lalu kenapa kok bisa ada kejadian seperti itu? Ini yang membuat saya benar-benar malu. Apa karena dalil, lihat dong keadaan sekitar, lihat keadaan jamaah. Lantas imam salat tidak boleh baca surah dengan ayat yang panjang. Kenapa? Saya juga termasuk yang sering dikomplain oleh keluarga saya kalau saya baca surah Al-Quran dengan surah yang panjang, dengan surah di dalam Al-Quran yang ayatnya panjang dalam salat. Nah, pemirsa, saya perlu kasih tahu, kebanyakan masyarakat Indonesia itu lebih senang baca juz amma, surah yang ada di juz 30 Al-Quran. Tapi perlu saya ingatkan di sini, surah Al-Quran yang ada di juz 30 atau juz amma itu juga ada yang berayat panjang, lebih dari 11 ayat. Surah Al-Balad ada 20 ayat. Surah An-Naba, pembuka juz 30, ada 40 ayat. Abasa ada 42 ayat. Al-Mutaffifin 38 ayat. At-Takwir 30 ayat. Terus Al-Buruj 22 ayat. Al-A'la, Al-Alaq, Al-Infitar 19 ayat. Al-Lail 21 ayat. Asy-Syams 15 ayat. Kemudian Al-Ghasyiyah dan Al-Insyiqaq 26 ayat. Itu banyak sekali. Tapi nggak biasa. Al-Fajr 30 ayat. Lupa saya. Al-Fajr 30 ayat. Kenapa nggak biasa dengan seperti itu? Atau mungkin di luar juz amma, di surah-surah yang ayatnya panjang lainnya. Banyak yang nggak biasa baca seperti dengan salat yang seperti itu. Kenapa? Imannya bermasalah, pemirsa. Bukan karena masalah ini mau kerja atau berniaga dan segala macam, enggak. Imannya bermasalah. Karena apa, pemirsa? Saya pernah dengar satu ceramah di Masjid Jami Al-Karim dekat di Bumi Bintang Permai dekat rumah saya. Pernah disampaikan oleh Ustadz Haji Nurhan Pausolubis. Sampaikan di situ. Ternyata umat Islam di Indonesia itu beda dengan umat Islam di Arab Saudi. Kalau umat Islam di Arab Saudi, kebanyakan dari mereka hidupnya tenang. Hidupnya jauh lebih enak. Hidupnya itu seakan tanpa beban. Gitu, pemirsa. Tanpa beban. Apa saja disubsidi. Diberikan tunjangan per bulan malah. Gak percaya? Waktu Raja Arab Saudi yang sekarang, Khadimul Haramain Asy-Syarifain Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud itu memberikan bonus kepada seluruh warga Arab Saudi itu sebesar lebih dari 32 miliar rupiah. Dan itu cukuplah buat warga Arab Saudi. Apalagi ditambah tunjangan per bulan yang tinggi. Pemerintah Arab Saudi memanjakan rakyatnya karena punya dana dari minyak. Punya dananya itu semua dari minyak. Ya. Wajar jika banyak anak-anak muda Arab Saudi yang nggak mau sekolah karena nggak sekolah pun mereka sudah bisa jadi orang kaya dengan tunjangan-tunjangan yang ditabung-tabung itu. Nggak sekolah pun hidup mereka enak kebanyakan. Pemirsa kalau mau ngincar beasiswa kuliah yang benar-benar gratis banget sampai biaya hidup ditanggung negara, ya mungkin salah satunya bisa mempertimbangkan untuk kuliah atau sekolah di Arab Saudi. Karena full beasiswa yang benar-benar gratis, sekolah gratis, biaya hidup pun juga ditanggung oleh negara. Itulah makanya. Dan harga-harga bahan-bahan pokok pun disubsidi oleh pemerintah Arab Saudi. Jadinya terjangkau. Jadi tanpa beban. Makanya umat Islam di Arab Saudi kebanyakan kalau sholat di beberapa masjid-masjid besar lah selain dari Masjidil Haram dan Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Di masjid lain lah, di Riyadh, di Jeddah, di Damam, di Taif, di Dhahran, itu kan banyak masjid-masjid yang gede ya. Itu surahnya juga panjang, pemirsa. Surahnya juga panjang. Surahnya panjang-panjang dan warga
umat Islam Arab Saudi tidak masalah dengan hal seperti itu. Sebaliknya di Indonesia, umat Muslim di Indonesia kebanyakan hidup penuh dengan beban. Beban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena harga-harga semakin tidak terjangkau sekarang ini. Hidup tuh semakin susah. Banyak orang di Indonesia beranggapan cari uang tuh gak gampang. Cari uang tuh susah. Jadi dihinggapi dengan beban, dan beban yang ada di dalam kehidupan ini. Akibatnya jadi gak tenang. Nah itulah yang mendorong keimanan kebanyakan Muslim dan Muslimah di Indonesia menjadi rusak. Sehingga tidak terbiasa dengan salat dengan bacaan surah Al-Quran yang berayat panjang, dan juga begitu habis salat langsung bubar. Gak ikut berzikir dulu, apalagi berzikir apalagi waktu maghrib sampai panjang gitu. Sampai panjang maghrib sampai pakai wirid panjang gitu loh, yang belum tentu kebanyakan masyarakat Indonesia itu kuat dalam berwitir segitu. Berwitir panjang di maghrib dan isya. Maksud saya maghrib dan subuh. Belum tentu kuat saya bilang. Karena kebanyakan imannya udah bermasalah. Kebanyakan imannya bermasalah. Karena itu tadi dihinggapi beban, dan beban. Beban duniawi saya bilang namanya. Terlalu banyak beban duniawi yang dipikul oleh umat Muslim di Indonesia, dan sebaliknya mereka lupa bahwa beban duniawi pun bisa mereka singkirkan dengan menyeimbangkan dengan urusan ukhrawi. Jadi buat apa kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakan kami dunia akhirat dan jauhi kami dari siksa api neraka. Untuk apa kalau kita hanya ingin mengejar kebahagiaan dunia saja dan dipenuhi oleh beban duniawi? Harusnya mau. Harus bisa diseimbangkan. Urusan dunia boleh, urusan akhirat pun boleh. Seimbang jadinya. Tapi utamakanlah untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Ya, kebahagiaan di akhirat ini kebahagiaan yang seumur hidup. Nggak pakai mati, nggak pakai wafat, nggak pakai batasan umur. Lain dengan dunia yang fana, yang dibatasi oleh kematian. Kalau di akhirat itu kebahagiaan abadi, tanpa batas, eternal happiness. Happy life forever and after. Itu yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Maka itulah. Jadi itulah yang menjadi penyebab kenapa kebanyakan masyarakat di Indonesia tidak terbiasa dengan bacaan surah Al-Quran yang berayat panjang karena imannya bermasalah. Imannya bermasalah karena terlalu banyak dihinggapi oleh urusan duniawi. Dan lupa menyeimbangkan dengan urusan ukhrawi. Ini yang menjadi masalah sekarang ini. Kadang-kadang begini, saya juga heran. Orang kalau imamnya baca surah Al-Quran yang berayat panjang, diteriakin imamnya, dibilang kurang panjang. Atau enggak enggak mau salat di masjid yang imamnya membaca surah Al-Quran berayat panjang. Enggak mau salat di situ. Saya bilang ini udah salah dari awal. Dari awal itu udah salah. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kenyataan ini? Perbaiki keimanan kita. Tambah keimanan kita. Perbaiki terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki juga dan tambah juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan hanya karena salat
biasa dengan surah Al-Quran dengan ayat yang panjang, jadinya nggak mau sholat berjamaah di masjid. Atau sering mengkomplain imam sholat. Itu tidak boleh. Sholat itu mengajarkan kita taat kepada pimpinan. Taat kepada pemimpin. Bukan sholat mengajarkan kita untuk mengkomplain pimpinan kita. Atau membangkang kepada pimpinan kita. Salat mengajarkan kita untuk taat kepada atasan kita di kantor, kepada pemimpin kita di keluarga, di kantor, maupun di pemerintahan. Salat juga mengajarkan kita untuk teratur. Jadi sebenarnya tidak ada sejarahnya salat 23 rakaat dilakukan 10 menit itu sudah menyalahi. Itu sudah salah kaprah, saya kira. Di daerah Blitar, Jawa Timur itu. Kalaupun saya bisa bertemu dengan pimpinan pondok pesantren, ini yang akan saya katakan. Hentikan sekarang juga sholat tarawih 23 rakaat 10 menit itu. Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sholat tarawih 23 rakaat dengan teratur. Tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Sedang-sedang saja. Tidak terlalu cepat seperti yang heboh dari Blitar, Jawa Timur itu. Dan tidak terlalu lambat. Jadi sedang-sedang saja. Toh yang penting bacaan Al-Qurannya tartil, jelas, fasih, sesuai dengan rukun tilawahnya. Bukan sekedar mengejar waktu. Bukan sekedar mengejar waktu. Bukan dengan alasan memperhatikan keadaan di sekitar kita. Masalah orang mau bekerja, biarkan. Niatkan sholat dalam hati. Sholat, aku sholat lillahi ta'ala. Bukan karena aku sholat di pondok pesantren yang ada di Blitar, Jawa Timur. Yang sholat tarawih 23 rakaat 10 menit itu cuma buat supaya sholatnya jadi lebih cepat, lebih enak, dan bisa lakukan aktiviti lain dengan enak. Loh. Itu udah salah. Itu udah salah. Itu udah salah banget. Itu udah salah. Kalau saya ketemu dengan pimpinan pondok pesantren itu, saya bilang, hentikan sekarang juga. Walaupun itu tradisi udah berabad-abad, udah bertahun-tahun lamanya. Tapi begitu saya ketemu, saya akan berteriak keras. Hentikan sekarang juga. Hentikan sekarang juga. Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan pakai tameng lihat keadaan di sekitar untuk bisa melakukan hal seperti sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 10 menit. Itu tidak benar. Tidak ada tumak ninahnya. Belum lagi sholat zaman tahun saya SMP ya, sekitar tahun 2008-an, ada sholat berbahasa Indonesia. Lah kok sholat berbahasa Indonesia? Setahu saya, sholat itu berbahasa Arab. Ayat Al-Quran berbahasa Arab. Doa-doa kebanyakan dalam bahasa Arab. Bacaan-bacaan dalam sholat berbahasa Arab. Lalu kenapa mesti dibahasa Indonesiakan? Kalau ingin membaca artinya, lebih bagus di dalam hati. Tidak perlu dilafalkan dengan keras. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan orang untuk salat dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Kecuali untuk berdoa. Berdoa bisa dengan bahasa kita sendiri. Orang Indonesia bisa doa pakai bahasa Indonesia. Orang Malaysia bisa doa pakai bahasa Malaysia. Orang Brunei Darussalam pakai bahasa Melayu, doa bisa. Orang Turki doa pakai bahasa Turki boleh. Orang Iran berdoa pakai bahasa Farsi boleh. Orang Pakistan doa pakai bahasa Urdu pun boleh. Orang Rusia doa pakai bahasa Rusia boleh. Orang Inggris Raya doa pakai bahasa Inggris pun boleh. Di samping bahasa Arab. Tapi kalau sholat wajib menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa selain daripada bahasa Arab. Tidak boleh. Ada dalilnya.
Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya membuat kita berpikir. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kita lebih mawas diri. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kita lebih pandai dalam mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kita lebih jernih pikirannya. Jadi nggak ada itu sejarah sholat berbahasa Indonesia tuh buat saya malu itu. Sholat kok pakai bahasa Indonesia. Nggak benar itu. Jadi Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, dan jalan yang engkau dan jalan yang lurus dan yang engkau ridhoi, dan bukan jalan yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Masa begitu sholat bahasa Indonesia? Nggak benar itu. Nggak benar. Saya malu banget kalau ada kejadian seperti itu lagi. Cukuplah di Turki yang azan dan Al-Qurannya diterbitkan dalam bahasa Turki pada masa Mustafa Kemal Atatürk dulu. Sebelum akhirnya dikembalikan ke dalam bahasa Arab. Cukuplah itu. Itu saja yang terjadi. Penistaan terhadap agama dan Al-Quran yang dilakukan Kemal Atatürk. Cukuplah itu. Saya tidak mau lagi ada sholat bahasa Indonesia. Apalagi ada sampai-sampai Al-Quran yang berbahasa Indonesia itu ngawur. Tahu nggak? Jelas sekali Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya membuat kita berpikir. Jadi sholat tarawih 23 rakaat dengan 10 menit di Blitar Jawa Timur itu 100% ngawur. Jangan diikuti. Boleh kita lihat keadaan sekitar, tapi imanlah yang berbicara di sini. Apakah iman kita kuat untuk salat lillahi ta'ala? Atau salat kita hanya sekedar untuk main-main saja? Hanya sekedar formalitas saja sebagai umat Islam harus menjalankan ibadah salat karena wajib. Karena termasuk dalam rukun Islam, mendirikan salat dan mengerjakan salat. Hanya semata-mata formalitas demi memenuhi rukun Islam itu saja. Maka daripada itu saya ingatkan di sini, malulah kalau kita salat masih main-main, pemirsa. Salat yang benar itu adalah salat yang tulus semata-mata dikarenakan Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihormati, bukan ingin dianggap orang soleh dan solehan, bukan karena orang ingin dianggap Islami atau dibilang rajin sholat atau dipuji segala macam, enggak. Tapi sholatlah karena Allah, lillahi ta'ala. Bukan sholat karena selain Allah, tapi sholatlah lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan yang lain. Jadi kalau misalkan imam salat baca surah Al-Quran dengan ayat yang panjang, kita sebagai makmum dengarkan. Kalau bisa ikuti, kalau bisa kita tanya ke imam salat itu, surah apa? Surah apakah itu? Ayat berapa? Lalu kita baca di rumah, sembari kita hafalkan pelan-pelan. Nanti lama-lama Al-Quran pun kita kuasai dengan baik. Jangan ada risih. Di Indonesia ini ada sekitar 2.000 masjid. Ya, 2.000 masjid. Tapi saya hanya ingin mengambil contoh beberapa masjid yang eselon 1. Yang masjid eselon 1 adalah Masjid Istiqlal, Masjid Nasional, Masjid Negara dari Republik Indonesia, dan eselon 2, Masjid
yang masjid tingkat provinsi yang berada di ibu kota provinsi. Contoh Masjid Raya Bandung di Bandung, Jawa Barat, Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya di Surabaya, Jawa Timur, Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh, Angkor Aceh Darussalam, Masjid Raya Al-Masyhun di Medan, Sumatera Utara, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, Sumatera Selatan, kemudian ada Masjid Raya Mujahidin di Pontianak, Kalimantan Barat, Masjid Samarinda Islamic Center di Samarinda, Kalimantan Timur, Masjid Raya Darussalam di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Masjid Agung An-Nur di Pekanbaru, Riau, Masjid Raya Batam di Batam, Kepulauan Riau, Masjid Agung Al-Falah di Jambi, Masjid Raya Uswatun Hasanah di Bengkulu, Masjid Raya Al-Furqan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Masjid Raya Makassar dan Masjid Al-Markaz Al-Islami di Makassar, Sulawesi Selatan. Itu contoh-contoh masjid-masjid besar di Indonesia yang kalau sholat fardu, terutama subuh, maghrib, dan isya di luar bulan Ramadan, itu imam sholatnya baca surah dengan ayat yang panjang di dalam Al-Quran itu, pemirsa. Kalaupun baca surah pendek, palingan ya di waktu zuhur atau enggak asar atau tarawih Ramadan malam 29 atau malam ke-30. Ya kan? Malam ke-30. Ya. Malam ke-29 atau malam ke-30, tergantung Ramadannya berapa hari. Itu juga tarawih 23 rakaat di masjid-masjid yang tadi saya sebut. 23 rakaat, satu malam, satu juz. Dan itu bisa 2 jam kalau digabung sama isya. Kebanyakan masyarakat komplain, wah nggak biasa, nggak ini. Itu berarti imannya sedang bermasalah. Imannya sedang bermasalah, urat malunya pun juga bermasalah. Harusnya malu kalau komplain seperti itu, pemirsa. Harusnya malu. Tapi kenapa sekarang kemaluan akan komplain seperti itu mendadak hilang dari masyarakat Muslim Indonesia? Karena terlalu dibebankan oleh urusan duniawi. Itu aja. Jadi saya ingatkan di sini, kalau sholat itu niatkan sholat karena Allah Ta'ala. No matter kalau imam sholatnya baca surah Al-Quran dengan berayat panjang atau berayat pendek, kita ikuti saja, kita nikmati saja, kita sholat semata-mata lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Dan yang terpenting di sini, jangan buat malu diri sendiri, dan jangan buat malu orang lain. Lebih baik kita yang memiliki rasa malu kalau melihat sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan kita. Dan malu pun harus dengan malu yang harus dengan benar. Misalkan malu karena tidak bisa baca Al-Quran. Malu karena tidak bisa berbahasa Inggris misalkan. Malu karena tidak memiliki ilmu agama. Malu karena tidak bisa apa-apa. Tapi yang paling penting, malu karena tidak bisa baca Al-Quran. Malu kalau tidak bisa sholat. Malu kalau tidak sedekah. Malu kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kecuali mungkin ada alasan tertentu seperti sakit, hamil, menyusui, usianya sudah renta, sudah uzur, sudah lanjut, dan dalam perjalanan jauh itu boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kalau selain itu harus malu kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kajian tentang malu adalah sebagian dari iman. Saya cukupkan sampai di sini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang masih mempertahankan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap merawat rasa malu kalau kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.